Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sukotireng. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Pembalasan Arwah Suster Agatha. Cerita ini ditulis akun Facebook bernama Naila Nur Fajriah. Bagi kalian yang ingin bacanya secara langsung, bisa kunjungi link yang ada di kolom deskripsi. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja, kita masuk ke ceritanya. Pujian Stephen seakan membuat dirinya menjadi terbang melayang di angkasa yang luas. Ia larut dalam kata manis Stephen sehingga dari tadi membuatnya tersenyum-senyum sendiri. Diam-diam Stephen memperhatikan tingkah laku Agatha. Rupanya ia memang suka dipuji, ungkapnya dalam hati. Namun tak bisa dipungkiri, yang dikatakan Stephen bukan hanya sekedar rayuan gombal. Sungguh itu real apa adanya. Agatha memang wanita yang sempurna. Wajar saja jika ia juga kepincut padanya. Stephen memberanikan dirinya untuk memegang tangan Agatha, sembari tangannya yang satunya tetap stay menyetir. Agatha kaget saat tangannya kemudian digenggam oleh Stephen. Mereka berdua terlihat salah tingkah. Untuk menghindari rasa grogi yang menyerang hatinya, keduanya memalingkan mukanya ke hadapan kaca mobil dan melihat-lihat pemandangan yang sudah terlewat. Sekian lama perjalanan, mereka akhirnya sampai di sebuah kafe mewah. Anehnya tempat itu sudah didekorasi seindah mungkin, dan tak ada satu orang pun selain dirinya dan Stephen di sana. Mari Pak, saya antar. Tempat yang ada pesan ada di lantai atas, ucap manajer kafe tersebut. Kok tempatnya sepi? Hanya ada kita berdua di sini, bisik Agatha lirih ke telinga Stephen. Stephen hanya tersenyum tanpa menjawab pertanyaan Agatha. Biarkan dulu ia menerka-nerka sejenak. Setelah sampai di lantai atas nantinya juga ia akan tahu. Sebuah meja makan dihiasi lilin-lilin cantik di sekelilingnya. Ditambah setangkai bunga mawar yang diberikan oleh salah satu pemain biola, seakan membuat Agatha berdecak kagum. Di hatinya terselip tanya, apa semua ini dilakukan hanya untukku? Kemudian manajer kafe turun meninggalkan pasangan romantis tersebut. Stephen menarik kursi untuk Agatha dan mempersilahkannya duduk berhadapan dengannya. Jantung Agatha berdebar, berdegup lebih kencang dari biasanya. Apa ini, Steph? Mata Agatha tak bisa berkedip melihat pemandangan romantis yang ada di depannya. Ya, semua ini untukmu. Stephen melontarkan senyum ke arahnya. Ayo kita mulai dinner ya, ajak Stephen pada Agatha. Ada satu kejutan lagi sebenarnya yang ia persiapkan untuk Agatha. Sebentar lagi dia akan mengetahuinya. Kok sticknya agak tebal ya? Apa kamu memang pesannya begini? Tanya Agatha, yang agak aneh melihat bentuk stick yang berbeda dengan yang ada di resto lainnya. Iya, tapi udah mateng kok. Coba dulu aja makan. Stephen meyakinkannya. Dirinya sudah tidak sabar dengan reaksi Agatha setelah menyantap stick itu. Agatha mulai memakannya. Ternyata memang benar apa yang dikatakan Stephen. Stick ini sudah matang dan memotongnya pun sangatlah mudah. Agatha menikmati suapan pertamanya. Sungguh rasanya memang luar biasa. Seperti makanan di hotel bintang 5 yang dimasak oleh chef luar negara. Ia sangat menikmatinya. Namun pada saat suapan kedua, Agatha merasa ada yang aneh pada makanan yang barusan ia makan dalam mulutnya itu. Ia kemudian mengambil benda yang mengganggu itu dengan jarinya. Dan saat dilihatnya,
Sebuah cincin berukuran jari wanita dengan batu permata putih asli yang berkilau di atasnya membuat Agatha tercengang. Kemudian Stephen mengambil cincin itu dan dilapnya dengan tisu sampai bersih. Setelah itu, Stephen lalu duduk bersimpu di hadapan Agatha dengan sebuah cincin yang berada di tangannya. Agatha, aku ingin menjalani hubungan yang serius denganmu. Aku ingin kau menjadi bagian dari hidupku. Aku hanya menginginkan kamu untuk menjadi pendamping hidupku. Will you marry me? Agatha Cecilia Damayanti. Stephen mencurahkan seluruh isi hatinya. Ia meyakinkan Agatha bahwa ia sangat mencintainya. Dia ingin menjalani hubungan yang lebih lanjut dengannya. Dirinya juga sudah memantapkan hatinya untuk memilihnya menjadi teman hidupnya dan dia sangat berharap Agatha akan menerima lamarannya. Agatha kaget. Ia menutup mukanya dengan kedua tangannya. Perasaan haru dan bahagia tengah menyelimuti hatinya. Please, ucap Stephen yang memohon kepada Agatha agar tak menolak lamarannya itu. Iya, aku mau. Dengan mata yang berkaca-kaca, akhirnya ia menerima lamaran Stephen. Memang pertemuan ini terkesan sangat singkat. Namun semua itu membuktikan bahwa Stephen memang benar-benar tulus mencintainya. Malam itu menjadi momen yang sangat bahagia bagi mereka berdua. Stephen mengajak Agatha untuk berdansa dengannya, sekedar untuk merayakan kebahagiaan yang mereka rasakan. Seluruh alam akan menjadi saksi tentang kisah cinta mereka, yang dimana perjalanan dan pertemuan singkat itu dimulai dan diakhiri dengan sebuah ikatan suci. Lalu Stephen mengantarkan Agatha pulang, kemudian kembali berdinas malam di rumah sakit. Kebetulan di malam itu ada seorang pasien anak yang sedang kritis dan segera membutuhkan pertolongannya. Anak itu menderita penyakit infeksi saluran napas bawaan. Sedang 3 bulan lamanya anak itu dirawat di rumah sakit. Bahkan sampai sekarang pun masih belum ada perubahan. Sesampainya di rumah sakit, Stephen langsung menuju ruangan pasiennya. Setelah ia membuka pintu ruangan, dilihatnya pasien itu tak ada di tempat. Ia kemudian berlari dan bertanya pada para suster yang bertugas malam di sana. Sus, pasien di ruangan 092 di mana ya? Tanya Stephen pada suster yang bernama Dinda itu. Oh, dia dipindahkan ke ICU dok, karena keadaannya tadi tidak stabil. Dari tadi dokter sudah ditunggu oleh para dokter lainnya untuk sama-sama menolong dan bekerja sama dalam mengambil tindakan operasi. Namun pada saat itu dokter tidak ada di tempat. Tuturnya menjelaskan kepada Stephen. Ia kemudian berlari menuju ruang ICU untuk bergabung menangani pasiennya. Jika sampai terjadi apa-apa, ia akan merasa bersalah sekali, karena dari awal dialah yang telah menanganinya. Stephen juga sudah berjanji kepada orang tua pasiennya itu bahwa dia akan memberikan yang terbaik untuk anaknya. Stephen langsung masuk ke ruangan ICU. Ia dibantu 2 suster yang memasang pakaian khusus beserta masker untuk memulai operasi. Syukurlah kau ada di sini, ucap Dr. Andre yang merupakan teman seprofesi dengannya. Bagaimana dia bisa seperti ini? Stephen bertanya balik padanya. Tidak tahu persis bagaimana kronologinya. Tiba-tiba saja ada kesulitan untuk bernafas, sahut Dr. Andre. Wajahnya mulai tegang saat hendak mengoperasi pasien. Maka dari itu kehadiran Stephen lah yang paling ditunggu. Karena tanpa Stephen semuanya tidak bisa apa-apa. Takut akan salah mengambil tindakan ini. Sudah 2 jam lamanya Stephen berada di dalam. Belum ada kabar tentang keadaan anak tersebut. Sedangkan orang tua anak itu terus menangis histeris melihat keadaan putranya yang sedang berjuang melawan kematian di dalam sana. Anakku,
biarkan aku masuk. Aku ingin menemaninya di sana. Ungkap ibu itu kepada suaminya, yang terus menghadangnya, agar tak memaksa masuk ke dalam dan mengganggu para dokter itu bertugas. Di dalam sana, Stephen mencoba melakukan yang terbaik, berharap dengan perantaranya ia bisa menyelamatkan satu nyawa. Dalam operasinya pun ia tak henti-hentinya merafalkan asma Allah. Dok, denyut jantungnya melemah, seru salah seorang suster yang membantunya bertugas. Dada Stephen berdegup kencang. Keringat dingin mulai bercucuran dan tangannya merasa gemetar. Cepat siapkan defibrilator sekarang, pinta Stephen tegas kepada semuanya. Stephen mulai melakukan tugasnya meski badannya dalam keadaan gemetar. Ia berharap yang dilakukannya tidak terlambat. Mulai, ajak Stephen kepada kedua dokter yang membantunya agar segera memberikan aba-aba. Kejutan pertama dimulai, ucap Dokter Andre. Namun gagal. Jantungnya belum dalam keadaan normal. Kejutan kedua, mulai. Berganti Dokter Dimas memberi perintah. Namun gagal juga. Stephen merasa takut. Perlahan air matanya menetes. Ia merasa sudah tidak ada yang bisa diharapkan lagi. Bismillah, kejutan ketiga, mulai. Seraya semuanya kompak memberikan aba-aba. Monitor berbunyi panjang dengan menandakan keadaan garis detakan jantung yang melurus. Pasien itu pun meninggal. Tidak, nak, jangan sekarang. Tidak, tidak. Stephen berteriak histeris. Ia tak bisa menerima kenyataan bahwa pasien yang di tangannya itu sudah tiada. Anaknya masih berumur 6 tahun itu sudah pasrah dengan takdirnya dan Allah lebih menyayanginya. Sudahlah, ini bukan salah kita. Sudah kehendak yang di atas, ucap Dokter Andre yang mengelus punggungnya dan mencoba untuk menenangkannya. Lampu operasi berhenti menyala, menandakan bahwa operasinya telah selesai. Sekian lama ibu dari anak itu menunggu di luar. Akhirnya ia dapat bertemu dengan anaknya. Para dokter keluar, begitupun Stephen. Disusul kedua suster yang membawa hospital bed yang ditiduri anaknya tersebut. Ibu itu terkejut ketika melihat tubuh anaknya yang ditutupi oleh selembar kain putih hingga menutupi kepalanya. Siapa dia? Siapa dia, dokter? Dan di mana anakku? Perasaan ibu itu sudah mulai tidak enak. Stephen bersimpu dan bersujud di kaki ibu itu sambil meminta maaf. Ia mengatakan yang sejujurnya, bahwa ia telah gagal untuk menepati janjinya. Maafkan saya, Bu. Saya sudah mencoba dan berusaha, tapi nadanya terpotong. Ia tak sanggup mengungkapkan bahwa putranya itu sudah tiada. Entah bagaimana perasaannya nanti setelah mengetahui yang sebenarnya. Apa yang dikatakannya ini, Pak? Sahut si ibu itu kebingungan kepada suaminya melihat Stephen yang tiba-tiba bersujud di kakinya. Maafkan kami, Bu. Tim kami sudah berusaha yang terbaik buat anak ibu. Namun sepertinya Allah lebih menyayanginya. Anak ibu tidak dapat kami selamatkan. Tubuh Dokter Andre yang langsung mencoba membantu Stephen untuk menjelaskannya kepada orang tua anak tersebut. Apa yang dokter katakan? Anak saya meninggal. Begitu maksudnya? Ibu itu langsung menangis histeris. Ia memeluk jasad anaknya yang sudah tidak bernyawa, meratapi nasibnya yang tak beruntung. Oh, anakku, bagaimana bisa kau meninggalkan ibumu sendirian, nak? Bangun sayang, bangun. Begitulah ratapan pilu ibu itu.
Ia masih belum mengikhlaskan kepergian putra semata wayangnya itu. Stephen masih merasa bersalah melihat seorang ibu yang menangis pilu di depan jasad putranya. Air matanya menetes tiada henti. Ia ikut merasakan betapa sakitnya sebuah kehilangan. Karena dia sendiri juga pernah kehilangan kakaknya. Dan kronologinya sama juga. Ia tak bisa untuk menyelamatkan nyawa kakaknya. Stephen merasa telah gagal menjadi seorang dokter. Sudah 2 nyawa yang tak bisa ia selamatkan. Semenjak kepergian kakaknya itu, hubungannya dengan ayah dan juga ibunya menjadi tak harmonis. Orang tuanya selalu menyalahkannya atas kepergian kakaknya. Sedangkan Stephen sendiri juga tak hal ini terjadi pada kakaknya. Namun semuanya atas kehendak Allah dan ia hanya sebagai perantara saja. Stephen kembali bangkit. Ia menghampiri ibu anak tersebut dan memeluknya. Maafkan aku, Bu. Aku telah gagal. Ucapnya sambil menangis terseduh di pelukan wanita parubaya itu. Sudahlah, Nak. Jangan menangis. Ini bukan salahmu, tapi takdir yang kuasa. Ibu itu mengusap punggung belakang Stephen untuk menenangkannya. Stephen melepaskan pelukannya. Ia berjalan ke ruangannya dan melepas seluruh atribut yang melekat pada tubuhnya. Kemudian dibuangnya di tempat sampah besar yang berada tak jauh dari lokasi di mana tempat pasiennya itu meninggal. Sebelum ke ruangannya, ia berhenti sejenak. Menatap ruangan manajer yang berada kurang dari 3 meter dari tempat ia berdiri. Ia terus menatap, matanya sembab. Kemudian ia berjalan menuju ruangan itu dengan langkah gontai. Entah apa yang dipikirannya kala itu. Dalam keadaan yang kalut serta pikiran yang gundah gulana, akhirnya Stephen memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Perasaan bersalah menjadi pemicu atas penyebab dirinya mengambil keputusan itu. Berat rasanya meninggalkan pekerjaan yang telah lama ia geluti. Bukan karena dia adalah seorang sarjana dan ahli dalam ilmu kedokteran, namun karena batinnya sudah sangat terikat oleh rumah sakit itu. Stephen menjadikan rumah sakit itu sebagai tempat ketenangan keduanya, selain berada di rumahnya sendiri. Begitupun hatinya, yang sangat besar dan mulia kepada para pasiennya. Ia memperlakukan pasiennya layaknya sedang merawat keluarganya sendiri. Tak membedakan mereka dari kasta manapun. Jikalaupun ada salah satu orang dari mereka yang kesulitan ekonomi dalam membayar tagihan administrasi, Stephen adalah satu-satunya dokter yang berani melangkah untuk menanggung semua biayanya. Jarang ada orang baik sepertinya di dunia ini. Juga jasa-jasanya yang besar untuk rumah sakit ini. Begitu berat baginya untuk memutuskan semuanya. Namun tekadnya yang sudah bulat yang menekannya harus melakukannya. Ia merasa telah gagal menjadi seorang dokter. Walaupun semua ini bukanlah mutlak kesalahannya. Namun karena sudah takdir yang di atas. Setelah berbicara dan mengutarakan niatnya untuk mengundurkan diri kepada pemilik rumah sakit itu, Stephen pun keluar dari ruangannya. Kakinya seperti berat untuk melangkah. Sekejap ia menengok ke belakang. Pandangan matanya mengelilingi sudut-sudut rumah sakit. Kemudian menatap sedih ke arah staf, perawat, dan juga para dokter seperjuangannya. Penglihatannya terhenti saat jenazah anak yang ditanganinya tadi. Penutupnya terbuka oleh tiupan angin. Diamatinya wajah anak yang tak berdosa itu. Takdirnya harus berhenti sampai di sini. Walau perjalanan panjang itu telah menyambutnya. Ia pun memberanikan diri melangkahkan kakinya ke sana untuk mengucapkan bela sungkawa sekaligus berpamitan kepada semuanya. Stephen menutup kembali wajah bocah malang itu dengan kain putih yang tadinya tersibak oleh embasan angin. Kemudian memeluk ibu dari anak itu sembari mulutnya terus tiada henti mengucapkan kata maaf. Andre mengamati gelagat aneh Stephen.
Sorot matanya sudah tak seperti biasanya. Ada perasaan terpendam yang telah ia sembunyikan. Seakan semesta tak mengizinkannya untuk menceritakan luka tak terlihat yang dideritanya. Setelah memeluk dan meminta maaf kepada ibu dari anak itu, ia berganti memeluk satu persatu sahabatnya. Mulutnya tak berkata sepatah kata pun yang memperlihatkan apa sebenarnya yang terjadi padanya. Sengaja ia tutupi dan sembunyikan dari semua agar sepeninggalannya setelah ini, mereka tak akan sadar bahwa dia sudah tak bekerja bersama mereka lagi di rumah sakit ini. Dengan gontai Stefan berjalan, melangkah demi langkah meninggalkan temannya. Ia masih dalam keadaan kebingungan. "Hey Steph, kamu kemana?" teriak Andri. Kemudian menyusul temannya itu. Hening tanpa jawaban. Matanya sembab dan pandangannya masih tertunduk ke bawah. Ia tak berani menatap wajah Andri, karena takut jika nantinya kepergiannya akan diadang oleh temannya itu. "Ada apa denganmu, kawan? Kau tak seperti biasanya. Apa layaknya yang mengganggu pikiranmu saat ini?" Rentetan pertanyaan semakin membuat hati Stefan tertekan. Ia bingung harus menjawab apa pada temannya itu. Aku ada urusan mendadak. Ini tentang keluargaku. Jadi aku harus pulang," ujarnya mencari alasan. Semoga saja Andre tak curiga dan tak menghalangi langkahnya untuk meninggalkan rumah sakit ini. "Oh, oke. Hati-hati sobat. Semoga masalahnya segera teratasi," balas Andre yang melambaikan tangannya saat Stefan sudah akan sampai di pintu keluar rumah sakit. Stefan mengelus dada, mengucap syukur karena Andre tak bertanya aneh-aneh dan curiga padanya. Walau sebenarnya ia tak tahu kemana tujuannya setelah ini. Ingin kembali ke apartemen, namun sekarang adalah waktunya untuk bayar cicilannya. Meskipun dia seorang dokter, Stefan memilih tinggal di apartemen yang tak begitu mewah. Pembayarannya pun ia lakukan secara bertahap. Tapi bukan berarti ia tak mampu membeli apartemen yang lebih besar dan membayarnya secara cash. Namun dia sudah berjanji, sebagian gajinya akan ia sisihkan untuk menolong pasien yang kesulitan dalam masalah administrasi. Sedangkan separuhnya lagi, ia tabung untuk masa depannya kelak ketika dia nanti akan menikah oleh wanita pilihan hatinya. Setelah memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya, Stefan juga tak menuntut hasil jeripayanya selama bekerja di rumah sakit itu. Kini hanya mobil satu-satunya harta yang ia punya. Kembali ke rumah pun juga tak mungkin baginya, melihat kedua orang tuanya yang sampai sekarang masih membencinya sepeninggalan wafatnya sang kakak. Mana mau mereka menampungnya walaupun hanya sekejap. Pikirannya berkecamuk. Ia mengemudikan mobilnya dengan keadaan gusar. Tak tahu akan arah tujuan dan harus kemana. Dia tengah malam begini. Di suatu yang genting itu, tiba-tiba handphone Stefan berbunyi. Terlihat jelas nama panggilan dengan kata sayang. Sedang mencoba untuk menghubunginya. Bibir Stefan kembali tersenyum. Sejenak ia bisa melupakan akan musibah yang menimpanya. Mungkin Agatha memang benar-benar obat baginya. "Hai, kamu di mana? Aku rindu." Setelah mengangkat teleponnya, lalu didengarnya suara halus, lembut yang menyapanya, mengungkapkan rasa kerinduan yang mendalam untuknya. Padahal baru saja tadi mereka bersenang-senang. Memang benar kata pepatah, 1 hari rasanya seperti 1 tahun. "Halo Steph, kamu dengarnya?" Seru kekasihnya kembali saat ada jawaban apa-apa dari teleponnya. Stefan mengatur nafas. Ia tak ingin Agatha mengetahui yang sebenarnya melalui suaranya. Kelak pada waktu yang tepat, dia berjanji akan menceritakan semuanya.
Hayani, aku juga sangat merindukanmu. Balasan kerinduan pada kekasihnya sudah terpenuhi. Tinggal bagaimana caranya agar suaranya tak terlihat gemetar saat didengar oleh Agatha yang nantinya akan menimbulkan kecurigaan dan kegelisahan bagi kekasihnya itu. Lama sekali kamu menjawabnya. Di mana kamu? Aku mengganggu tidurmu tidak? Ucap belahan jiwanya. Tidak. Kebetulan aku terbangun tadi saat teleponku berdering. Perkataannya terbata-bata. Ia tak mampu membohongi wanita yang dicintainya itu. Sayang, ada apa? Kenapa suaramu seperti ini? Apa yang terjadi padamu? Agatha mulai curiga sekaligus khawatir dengan ucapan Stephen yang terpotong-potong. Kehilangan ide. Stephen pun diam sejenak. Ia tak tahu harus beralasan apa lagi pada Agatha. Memang tak diragukan lagi insting seorang wanita sangatlah kuat. Dia bisa merasakan walau posisinya sedang tak bersama Stephen. Steph, panggil Agatha. Sedangkan Stephen masih dalam keadaan panik dan bingung. Harus berbuat dan berbicara apa lagi padanya. Kemudian dia memutuskan untuk pergi ke rumah Agatha dan berniat untuk menceritakan semuanya. Stephen sadar. Kini Agatha sudah menjadi bagian dari hidupnya. Dan ia berhak tahu masalah apa saja yang kini tengah menerpanya. Stephen mematikan obrolannya dengan Agatha, lalu menginjak gas dan melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Sedangkan di sana, Agatha kebingungan mengapa mendadak Stephen memutuskan panggilannya secara tiba-tiba dengannya. Perasaan cemas pun timbul di benaknya. Apakah kiranya hal yang tengah disembunyikan oleh kekasihnya itu? Stephen kemudian mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi menuju rumah Agatha. Dalam keadaan yang sama, Agatha masih berpikir bahwa ada yang tak beres yang disembunyikan oleh kekasihnya itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa dia tak langsung jujur saja padaku? Kau anggap aku ini apa, Steph? Agatha terus mengerutu sebal. Pintu rumahnya pun diketuk. Mungkin Stephen sudah sampai. Ia kemudian bergegas membukakan pintu. Tanpa sadar, sandal yang ia gunakan pun terbalik. Itu dikarenakan Agatha yang sebal melihat kelakuan dan gelagat Stephen yang tak seperti biasanya saat bicara di telepon tadi. Setelah membuka pintu untuk kekasihnya, ia langsung menyeretnya masuk, menutup pintu dan mendudukannya di sebuah sofa panjang di ruang tamunya. Sedangkan Agatha masih tetap dalam posisi berdiri dan menatap dengan sinis ke arah Stephen. Ia sudah menyiapkan 1000 pertanyaan yang akan dilontarkan kepadanya. Stephen memandang Agatha. Agaknya ia tahu kalau dirinya itu telah membohonginya. Bagaimana dia bisa menjelaskan kalau melihat gelagat Agatha saja, Stephen sudah bergidik ketakutan. Astaga, kau ini kenapa memandangku seperti itu? Pacar datang itu harusnya lembut, dibuatin minum. Ini malah datang-datang dipelototin kayak gini. Protes Stephen pada kekasihnya. Agatha lalu pergi balik ke dapur. Diambilnya cawan kecil dari keramik itu dan diisinya dengan air dingin yang ada di kulkasnya. Kemudian memberikan segelas minuman itu dengan kesal kepada Stephen, hingga air di dalam cawan itu menjadi tumpah ke lantai. Tingkahnya membuat Stephen kaget, namun juga lucu baginya. Melihat kekesalan di wajahnya pacarnya itu, semakin membuat aura kecantikannya keluar. Sejenak Stephen bisa melupakan musibah yang menderanya berkat Agatha. Agatha lalu duduk di sebelah Stephen, menatap tajam Stephen, yang kala itu dalam posisi sedang meneguk air yang telah diberikannya. Sudah minumnya? Sekarang sudah bisa kan cerita? Celetuknya kepada Stephen. Iya sebentar, baru juga minum. Kamu jangan galak-galak gitu dong, aku takut.
balas Stephen menggodanya. Masih aja cari alasan kamu tuh. Udah deh cepetan cerita. Nggak tahu ya, aku tuh khawatir dari tadi. Gerutunya sebal. Stephen tak tahu mulai memberitahunya dari mana. Ia bingung harus bercerita apa tentang keputusan pengunduran dirinya dari rumah sakit. Ia memikirkan bagaimana jika kekasihnya itu sedih setelah mendengar semuanya. Steph, ayolah. Agatha terus menekan Stephen agar bisa leluasa menceritakan semua masalahnya kepadanya. Oke, baiklah, aku akan jujur. Tapi setelah ini, janji ya jangan marah. Perintahnya pada Agatha. Agatha mengangguk. Ia menaikkan kakinya ke sofa dan membentuknya seperti bersila. Telinganya sudah siap untuk mendengarkan penjelasan dari Stephen. Sebenarnya, aku telah mengundurkan diri dari rumah sakit itu. Ungkapnya dengan kata yang dipercepat dengan nada setengah panik. Agatha tercengang mendengar penjelasannya dan kemudian ia berdiri dan mulai menginterogasinya dengan beberapa pertanyaan. Apa? Kenapa, Steph? Ada apa denganmu? Mengapa kau mengundurkan diri dari sana? Bagaimana dengan pasienmu? Dan bagaimana nasibku nantinya tanpa kamu, Steph? Kamu itu... Agatha terus bertanya dan mengomel tiada henti. Namun belum sampai ia meneruskan bicaranya. Tiba-tiba Stephen memeluknya lalu menatapnya. Kemudian ia mendudukkan Agatha di sofa. Dan semakin lama ia memberanikan diri mendekatkan wajahnya pada Agatha. Kini bibir mereka hanya berjarak 2 senti. Perlahan Stephen mulai mencumbu Agatha. Mengecup bibir manis itu berulang kali dengan lembut. Agatha pun akhirnya terbawa suasana. Seakan ia telah melupakan dumelannya terhadapnya. Sekitar 5 menit. Stephen pun menyudahi adegan ciuman mesranya itu. Sudah, jangan mengomel lagi. Diam. Aku ada alasan di balik itu semua, sayang. Aku butuh dukunganmu saat ini. Tolong cobalah mengerti posisiku. Stephen memberikan pengertian pada Agatha. Agatha tertunduk sekaligus kaget mendengar nada bicara Stephen yang agak tinggi. Namun di balik itu ia mengerti bahwa maksud dari Stephen adalah hanya memberikan pengertian padanya. Iya, maaf, sahut Agatha singkat. Maaf, aku bukan bermaksud membentak. Aku hanya ingin kamu mengerti. Dengarkan dulu penjelasanku. Apa alasanku mengambil keputusan sebesar itu? Sebenarnya, aku juga tak tahu. Hanya saja, sudah 2 nyawa yang melayang saat aku menanganinya. Aku rasa aku tak pantas menjadi seorang dokter. Stephen memeluk Agatha. Kembali ia melampiaskan seluruh tangisannya di pelukan kekasihnya. Rasa bersalah yang ia rasakan malah semakin membuat hidupnya menjadi penuh tekanan. Hei, apa maksudnya? Kenapa kamu menangis seperti ini? Coba tatap aku dan jelaskan secara perlahan kejadian yang menimpamu saat ini ya. Sudah, stop. Jangan menangis begitu. Agatha mengusap punggung Stephen kemudian menghiburnya dan memberi arahan padanya. Kalau dia menangis seperti ini, bagaimana Agatha bisa tahu apa masalah yang kini sedang menderanya? Aku telah gagal, Ta. Aku gagal. Aku memang tak becus menjadi dokter. Stephen semakin terisak mengingat kejadian pilu di rumah sakit. Ia terus memukul kepalanya berkali-kali dan terus-terusan menyalahkan dirinya sendiri atas meninggalnya kakak sekaligus pasiennya. Steph, stop Steph. Aku bilang stop. Apa yang kamu lakukan? Kepalamu bisa terluka nanti. Apa yang terjadi padamu sebenarnya? Tolong jangan seperti ini, Steph. Hatiku ikut sakit melihat kau seperti ini.
Kembali Agatha meraih tubuh Stephen lalu dipeluknya dengan erat. Duka Stephen merupakan dukanya pula. Pun saat ia mengalami musibah ini, Agatha juga turut merasakan sakitnya. Itulah yang dinamakan cinta sejati. Sambil terus menenangkan Stephen yang masih terisak oleh tangisan, tangan Agatha meraih ponsel Stephen yang berada di meja depan sofa. Ia berniat menghubungi teman dari kekasihnya itu. Namun tiba-tiba telepon genggaman itu diraihnya oleh Stephen. "Kamu mau apa dengan handphoneku?" tanya Stephen kepadanya. Agatha kaget saat tangan Stephen tiba-tiba mengambil secara paksa handphone yang berada di tangannya tadi. Padahal maksud hati ia ingin mengetahui kejadiannya langsung saat berada di rumah sakit waktu itu. Aku ingin menelpon temanmu dan bertanya apa yang terjadi padamu sebenarnya." Dengan terbata-bata ia menjelaskan maksud dari niatnya tersebut. "Tak perlu kamu menghubungi mereka. Mereka juga tak tahu tentang kabar pengunduran diriku. Dan aku harap cukup kamu saja yang tahu saat ini. Karena kamu adalah satu-satunya alasanku untuk tetap kuat dan bertahan sampai sekarang ini," pinta Stephen pada Agatha. Ia tahu jika pacarnya ini sangat khawatir atas keadaan dirinya. Namun Stephen tak mau jika kabar tentang dirinya ini sampai diketahui oleh para rekan dan sahabatnya di rumah sakit. Sama halnya saat ia berbicara dengan Pak Sujatmiko, selaku pemilik resmi rumah sakit itu. Ia juga meminta agar kepala manajer itu tak membocorkan tentang perihal pengunduran dirinya terhadap siapapun. "Oke, baiklah. Tapi apa alasannya sebenarnya sampai kau menjadi seperti ini? Tolong jelaskan semuanya pada aku, Steph." Paksa Agatha yang terus-menerus menekan Stephen agar ia mau untuk berterus terang kepadanya. "Jadi, malam itu setelah aku mengantarkanmu pulang, aku langsung mendapat kabar bahwa pasien yang kita tangani pada hari itu dan keadaannya semakin memburuk. Saat aku datang ke sana, aku melihat bahwa dia sudah dibawa oleh beberapa dokter lainnya ke ruang operasi. Dan di sanalah musibah ini terjadi. Aku tak bisa menyelamatkannya. Anak yang masih berusia 6 tahun itu meninggal. Dan akulah yang menjadi pemicu atas semuanya. Aku memang dokter tak berguna. Harusnya aku bisa datang tepat waktu saat itu." Begitulah penjelasan yang diucapkan oleh Stephen. Ia kembali duduk meringkus sambil terisak tangis. Kejadian itu tak akan bisa ia lupakan, bahkan untuk seumur hidupnya. Agatha memeluk dan mencoba untuk menenangkannya. Stephen memutarkan badannya dan tidur di pangkuan kekasihnya hingga ia terlelap dalam tangisannya. Agatha mengelus perlahan kepala Stephen. Dibelainya rambut klimis itu. Ditetapnya wajah sendu yang sedang terlelap. Tangannya membelai pipi cubi itu seraya menghapus air matanya yang masih tersisa. Ia membekap tubuh itu dengan erat. Dirasakannya betapa besar duka yang sedang dipikulnya. Peluh bening putih itu kemudian menetes dari kelopak matanya yang indah, yang dengan tak sengaja menjatuhi pipi Stephen. Sadar akan sesuatu terjatuh di pipinya, Stephen membuka matanya. Dilihatnya wajah cantik itu sedang meneteskan air mata. Ia bangkit, mengusap tetesan demi tetesan yang keluar dari biji matanya. Direngkuhnya tubuh kekasihnya itu kemudian dipeluknya dengan mesra. "Kamu kenapa?" Stephen mempertanyakan hal yang kiranya membuat Agatha menjadi menangis sambil tangannya terus mendekapnya. "Tidak, maafkan aku yang tak bisa memahami lukamu," balas Agatha. Ia semakin mengerutkan pelukannya kepada Stephen. "Sudahlah, semuanya sudah terjadi. Aku ingin kamu tetap fokus pada pekerjaanmu, walaupun aku tak lagi bekerja di sana.
Ucap Stephen yang memberi pengertian pada kekasihnya. Agatha menganggukkan kepalanya. Ia terhanyut dalam dekapan hangat kekasihnya. Stephen memegang dagu Agatha, mengangkat wajahnya perlahan, dan ditatapnya dengan mesra binar bola matanya yang indah. Tangannya menyibak helaian rambut yang menutupi wajah ayunya. Kemudian ia mendekatkan bibirnya pada bibir Agatha. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.